Yo, halo guys, kembali lagi sama gue Fajar Eka Yuna di channel Arza Eka Yuna. Di kesempatan kali ini, kita bakalan lanjutin lagi bahas SatGV atau seluruh alur cerita Gundam Universe. Nah, kali ini kita udah sampai di episode kedua. Dan di episode kedua kali ini, kita bakalan bahas alur cerita anime Mobile Suit Gundam 1979. Anime yang umurnya udah lebih dari 40 tahun guys. Jadi, kalau ada yang komplain mengenai animasi anime ini, ya mohon dimaklumi lah guys. Tapi jujur, anime ini keren banget guys, buat produksi tahun 79-an. Bahkan anime ini bisa bersaing sama anime zaman sekarang. Di IMDb, ratingnya juga dapat 8/10. Dan di My Animalist dapat 7,8/10. Beda dikit loh ratingnya sama anime Dragon Ball. Anime ini masih distudioi oleh studio yang sama dari seri yang udah pernah kita bahas di SatGV episode pertama, yaitu Sunrise Studio. Dan pertama kali dirilis pada tanggal 7 April 1979. Nah, Mobile Suit Gundam 1979 ini merupakan lanjutan dari Mobile Suit Gundam The Origin yang udah pernah kita bahas kemarin. Jadi ceritanya itu ngelanjutin pas Kaspal dikasih misi sama si Dozel buat menyelidiki proyek Mobile Suit Federasi Bumi. Tapi di sini ceritanya itu akan banyak berfokus berdasarkan sudut pandang Federasi Bumi. Berbeda dengan yang kemarin yang lebih fokus berdasarkan sudut pandang Kerajaan Zeon. Gua saranin kalian tonton terlebih dahulu SatGV episode pertama supaya kalian mudah memahami alur ceritanya. Dan bagi kalian yang penasaran dengan alur cerita Mobile Suit Gundam 1979 ini, kalian bisa tonton video ini sampai selesai guys. Tapi sebelum kalian lanjut tonton video ini, ada baiknya jika kalian klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya terlebih dahulu supaya kalian nggak ketinggalan update video dari channel ini. Terus kalau kalian menemukan kesalahan dalam pembahasan alur cerita anime Gundam ini, atau kalian pengen ikut menjelaskan alur ceritanya juga, kalian bisa langsung komen di kolom komentar. Dan dalam video ini mengandung full spoiler guys. So tanpa basa-basi lagi, mending langsung aja kita bahas alur cerita anime Mobile Suit Gundam 1979 versi Arza Eka Yuna. Oke guys, cerita berlanjut pada saat Kaspal atau yang sekarang menyamar menjadi Sar Aznable sedang mencari informasi mengenai proyek Mobile Suit yang sedang dikerjakan secara rahasia oleh Federasi Bumi atau disebut Project V. Di sana, Kaspal dan pasukannya sedang memeriksa sebuah koloni di Site 7 yang secara kebetulan ternyata memang di sanalah Project V sedang dikerjakan. Warga di sana yang mengetahui ada Mobile Suit Zaku milik Kerajaan Zeon langsung pergi berbondong-bondong mengevakuasi diri. Namun sang pemeran utama kita yang bernama Amuro Ray malah ngoprek-ngoprek alat elektroniknya di saat keadaan genting seperti ini. Tetapi untungnya ada Frabo yang merupakan teman dari Amuro mengajak Amuro untuk mengevakuasi diri. Saat bersembunyi di kapsul perlindungan, Amuro tiba-tiba pergi keluar untuk mencari ayahnya, yaitu Temrei, yang merupakan kepala pengembangan Project V. Dan pada akhirnya, Amuro berhasil menemui ayahnya, yang sedang akan membawa Project V ke kapal induk baru milik Federasi Bumi, yang disebut White Base. Ayahnya Amuro menyuruh Amuro untuk pergi mengungsi ke White Base, tetapi tiba-tiba ada peluru nyasar dari pertempuran yang ada di sana, yang mengenai warga koloni termasuk Frabo. Namun untungnya, Frabo selamat dari peluru nyasar tersebut. Salah satu dari warga yang meninggal akibat peluru nyasar tersebut ada keluarganya si Frabo, yang menyebabkan Frabo sangat sedih atas kematian keluarganya. Akan tetapi, Amuro yang ada di sana berhasil menyadarkan Frabo dari kesedihannya dan menyuruhnya pergi ke White Base untuk mengungsi. Setelah itu, Amuro yang kesal kepada para Zaku milik Kerajaan Zeon langsung pergi memiloti salah satu Project V, yaitu Mobile Suit RX-78 dengan kode nama Gundam. Walaupun sebenarnya Amuro ini tidak bisa mengendalikan Gundam tersebut, tetapi dengan bantuan dari buku manual Gundam, Amuro berhasil menyerang dan menghancurkan para Zaku dari Kerajaan Zeon tersebut. Namun akibat serangan yang dilancarkan oleh Amuro, koloni yang ditempati oleh Amuro sekarang ini sobek sedikit dan menyebabkan ayahnya Amuro terlempar ke luar angkasa. Singkat cerita, semua orang yang ada di koloni tersebut berhasil mengungsi ke White Base. Tetapi walaupun begitu, Frabo dan Artesia atau sekarang yang bernama Seila tetap mencari warga lainnya di koloni tersebut untuk memastikan semua orang sudah mengungsi ke White Base.
Lalu secara mengejutkan, Artesia kembali bertemu dengan kakaknya lagi, yaitu si Kaspal yang sedang mulung bongkahan dari Project V. Artesia pun menciduk si Kaspal, namun Kaspal berhasil melarikan diri dari sana. Kemudian Kaspal menyusup ke White Base untuk melihat wujud dari Project V. Project V tersebut ada 4. 2 dari Project V tersebut udah gua sebutkan tadi, yaitu RX-78 Gundam dan White Base, yang merupakan kapal jenis baru dari Federasi Bumi dengan kelas Pegasus. Sisanya yaitu RX-75 Gun Tank dan RX-77 Gun Cannon. Semua orang yang ada di White Base diberi senjata api untuk menembak si Kaspal, tetapi Kaspal keburu kabur dari sana. Sebelumnya, gue bakalan sebutin dulu orang-orang yang ada di White Base untuk saat ini. Pertama, ada kapten dari kapal tersebut yang bernama Paolo Cassius. Lalu kru-krunya yaitu Laksamana Braignoa, Artesia atau Seila, Frabo, Hayato, Mirayashima, Kaishinden, Ryujos, Amuro, dan lain-lain. Terus dikarenakan Kapten Paolo terluka parah, sementara dia digantikan dulu oleh si Bright untuk menjadi kapten dari kapal induk White Base. Kemudian setelah White Base lolos dari kejaran Kaspal dan pasukannya, White Base akan menuju ke Lunatu. Lunatu merupakan sebuah asteroid yang terletak di Lagrangian Point ketiga. Sekarang asteroid tersebut menjadi basis garis depan pasukan Federasi Bumi. Pada saat sampai di Lunatu, Amuro dan yang lainnya ditahan oleh Komandan Wekin yang merupakan komandan Lunatu. Mereka ditangkap karena dalam White Base terdapat warga sipil yang mengetahui tentang rahasia Project V. Bahkan ada orang yang memiloti mobile suit tersebut. Di sisi lain, Kaspal dan pasukannya ternyata masih mengejar White Base untuk membawa paksa atau menghancurkan Project V jika memungkinkan. Kaspal dan pasukannya menyusup ke Lunatu lalu menyerang Lunatu. Amuro dan yang lainnya yang berhasil kabur dari sel penjara pergi melawan Kaspal dan pasukannya. Awalnya, Amuro dan yang lainnya dilarang oleh Komandan Wekin. Tetapi setelah mendengar penjelasan dari Kapten Paolo, Komandan Wekin pun terpaksa membiarkan Amuro dan yang lainnya membantu mempertahankan Lunatu. Singkat cerita, Amuro dan yang lainnya berhasil memukul mundur pasukannya si Kaspal. Namun setelah pertempuran tersebut, Kapten Paolo menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah itu, White Base akan pergi ke Zaburo yang terletak di bumi, tepatnya di Amerika Serikat. Zaburo merupakan markas Federasi Bumi, tetapi lagi-lagi Kaspal dan pasukannya menyerang White Base untuk menghentikannya memasuki atmosfer bumi. Amuro pun diperintahkan kembali untuk melindungi White Base dengan Gundam, dan pada akhirnya White Base dengan Gundam Amuro berhasil sampai di bumi. Namun ternyata di sana mereka malah memasuki wilayah kerajaan Zeon yang dikuasai oleh si Garmazabi. Jadi setelah kerajaan Zeon menang dalam pertempuran Lom yang udah kita bahas di video sebelumnya, kerajaan Zeon sekarang memiliki beberapa wilayah kekuasaan di bumi. Kemudian Garmazabi menyerang White Base dengan mengirimkan banyak pasukannya, tetapi mereka semua berhasil dikalahkan oleh Amuro dan kawan-kawan. Setelah itu, White Base mendapat bantuan dari Letnan Matilda yang mengirimkan suplai untuk White Base, lalu membawa para pengungsi dan awak yang terluka ke kapalnya. Letnan Matilda juga mengabarkan bahwa saat ini di markas pusat sedang dalam kondisi terburuknya, dan Letnan Matilda mempunyai tugas yang diberikan oleh Admiral Reveal untuk membawa catatan pertempuran White Base. Lalu dia punya pesan dari Admiral Reveal yang mengatakan bahwa jika kru dari White Base terus bertarung dengan baik, maka mereka tidak ada bedanya dengan pasukan reguler Federasi Bumi. Dan Federasi Bumi saat ini sangat mengandalkan Amuro dengan kawan-kawannya. Kemudian Letnan Matilda pun pergi dari sana, dan White Base juga melanjutkan perjalanannya keluar dari wilayah kerajaan Zeon. Saat di perjalanan, tiba-tiba mereka terdeteksi oleh pasukannya si Garma dan Kaspal. Lalu Garma dan Kaspal pun langsung bergegas untuk menangkap White Base beserta mobile suite-nya. Akan tetapi, Amuro dan kawan-kawan berhasil mengatasi hal tersebut, dan pertempuran tersebut adalah pertempuran terakhir bagi Garmazabi karena dia memutuskan untuk bunuh diri dengan menabrakkan kapalnya ke White Base. Setelah itu, tunangan dari Garma yang bernama Aislina pergi membalaskan dendamnya Garma bersama dengan sisa pasukannya. Namun dia memiliki takdir yang sama seperti Garma, yaitu dia juga meninggal setelah bertempur dengan White Base.
Kemudian di kerajaan Zeon, Requiem Zabi beserta anak-anaknya mengadakan upacara pemakaman untuk mengenang si Garma Zabi, sekaligus supaya rakyat kerajaan Zeon menjadi lebih benci kepada Federasi Bumi atas kematian Garma Zabi. Di White Base, baru aja mereka lolos dari kejaran si Garma dan Caspal, sekarang mereka sedang dikejar lagi sama si Rambaral dan Hamon yang ingin membalaskan dendamnya si Garma juga. Amuro cukup kewalahan dalam bertarung melawan Mobile Suit milik Rambaral. Tetapi untungnya, Rambaral menarik mundur pasukannya karena dia kehilangan jejak White Base dan pergi dari sana. Sekarang White Base telah lolos dari wilayah kekuasaan kerajaan Zeon yang ada di bumi. Kemudian White Base memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu di sebuah pantai. Amuro mengambil kesempatan tersebut untuk bertemu ibunya yang bernama Kamariare. Diketahui ibunya bekerja sebagai asisten di rumah sakit dekat dengan tempat kapal White Base beristirahat. Singkat cerita, Amuro akhirnya bertemu dengan ibunya, tetapi secara bersamaan, tentara kerajaan Zeon yang mengawasi wilayah tersebut sedang melakukan pemeriksaan karena mereka mendapatkan kabar bahwa ada salah satu kapal tempur Federasi Bumi yang mendarat di sana. Nah, kapal tersebut adalah kapalnya Amuro, guys. Seketika, ibunya Amuro berusaha menyembunyikan Amuro, namun Amuro terciduk oleh dua tentara kerajaan Zeon yang sedang berpatroli tersebut. Amuro pun langsung menembaki kedua orang tersebut dan berhasil melumpuhkan salah satunya. Akan tetapi, satunya lagi berhasil kabur dari sana. Ibunya Amuro tidak percaya bahwa Amuro menembak seseorang dan Amuro menjelaskan bahwa saat ini dia sedang dalam situasi perang. Lalu dia pergi dari sana karena White Base mengirimkan sinyal darurat bahwa ada pesawat patroli kerajaan Zeon yang sedang menuju ke sana. Sebelum Amuro pergi, ibunya Amuro mengatakan bahwa dia malu menyebut Amuro sebagai anaknya. Setelah itu, Amuro mengajar pesawat patroli kerajaan Zeon tadi hingga sampai di markasnya. Kemudian Amuro menghancurkan markasnya tersebut dengan Gundam yang dikirimkan oleh Kai dari White Base. Di sini ibunya Amuro akhirnya paham dengan apa yang sedang anaknya lakukan, dan Amuro dengan ibunya pun berpisah kembali. Lalu di malam hari, Letnan Matilda memberikan perbaikan dan pembekalan kepada White Base lagi. Kemudian mengabarkan bahwa Bright telah dipromosikan oleh Admiral Reveal menjadi Letnan Junior. Lalu diketahui, Federasi Bumi sedang merencanakan serangan balasan pada salah satu wilayah kekuasaan kerajaan Zeon di Eropa, dan serangan tersebut dikenal dengan nama Operasi Odessa. Untuk saat ini, White Base tidak memiliki tugas dari markas pusat karena markas pusat sedang sibuk mempersiapkan operasi tersebut. Tapi Letnan Matilda menjelaskan bahwa sebenarnya tugas utama White Base adalah mengumpulkan data. Atau bisa dibilang, selama ini semua orang yang menjadi kru White Base adalah kelinci percobaan. Seorang pemula seperti kru White Base saat ini cenderung memiliki strategi yang lebih menarik dari veteran, dan markas pusat akan terus mencatat data pertempuran mereka. Di keesokan harinya, saat pergi dari sana, kapal milik Letnan Matilda dicegat oleh pasukan kerajaan Zeon yang sedang berpatroli. Amuro pun membantunya dengan Gundam, dan pada akhirnya kapal Letnan Matilda berhasil lolos dari pasukan kerajaan Zeon yang sedang berpatroli tadi. Akan tetapi, sekarang malah Amuro yang diserang oleh pasukan tersebut, dan Gundamnya Amuro ditempelkan banyak bom oleh pasukan tersebut. Amuro pun terpaksa mencabut bom-bom tersebut satu persatu karena penjinak bom dari kapal White Base tidak mampu menjinakkannya, dan pada akhirnya Amuro berhasil membuang bom-bom tersebut. Beberapa waktu kemudian, White Base mendapatkan kabar dari bawahan Admiral Reveal yang memberitahu White Base untuk pergi ke Eropa dan berpartisipasi dalam operasi Odessa. Jadi mereka akan mengambil alih fasilitas penambangan milik kerajaan Zeon yang dikuasai oleh Komandan McHugh. Namun saat di perjalanan, White Base selalu saja diganggu oleh si Rambaral. Diketahui Rambaral diperintahkan oleh si Dozel untuk membalaskan dendamnya si Garma. Dan jika Rambaral berhasil melakukannya, pasukannya si Rambaral akan dipromosikan pangkatnya hingga 2 tingkat. Kemudian saat setelah berhasil bertahan dari salah satu serangannya si Rambaral, Bright dan Mirai mendiskusikan tentang sikap Amuro. Karena belakangan ini, Amuro selalu bertindak tidak sesuai perintah. Bright berpikir untuk menggantikan Amuro dengan Ryu, karena walaupun Amuro orang yang spesial, mereka tidak bisa menunggu Amuro sampai dewasa.
Kemudian tanpa disadari oleh Bright dan Mirai, ternyata Amuro ada di sana dan mendengar obrolan Bright dengan Mirai. Amuro pun pundung, lalu pergi dari White Base menggunakan Gundam. Fravo yang mengetahui hal tersebut langsung menyusul Amuro untuk membawanya kembali. Akan tetapi, di sana Amuro dan Fravo menemukan salah satu fasilitas penambangan kerajaan Zeon. Yang kebetulan di sana ada si Kycilia yang sedang berkunjung ke Cube untuk melihat sumber daya di penambangan tersebut. Seketika, Amuro menyuruh Fravo untuk memberitahukan hal tersebut kepada White Base, sedangkan Amuro akan mengintai di tempat tersebut. Dirasa tidak ada hal yang mengancam dirinya, Amuro pun malah menyerang salah satu fasilitas penambangan tersebut sendirian, dan Amuro berhasil memukul mundur Kycilia dan Cube. Akan tetapi, Kycilia dan Cube meledakkan fasilitas penambangan tersebut supaya rahasia mereka tidak bocor, lalu mereka melarikan diri dari sana. Kemudian Amuro baru mengetahui bahwa dia hanya menghancurkan salah satu dari banyak fasilitas tambang kerajaan Zeon, dan tambang yang baru saja hancur tadi bukanlah target dari operasi Odessa. Setelah itu, secara kebetulan Amuro bertemu dengan Rambaral dan Hamon di sebuah rumah makan. Kemudian tiba-tiba di sana datang juga Fravo yang ditangkap oleh bawahannya si Rambaral. Rambaral dan Hamon baru mengetahui bahwa Amuro dan Fravo adalah anggota dari Federasi Bumi. Akan tetapi, Rambaral malah membebaskan mereka. Dan ternyata itu adalah strateginya si Rambaral untuk melacak White Base. Jadi bawahannya si Rambaral akan pergi membuntuti Fravo yang kembali ke White Base. Setelah lokasi White Base dikonfirmasi, Rambaral dan pasukannya pun langsung pergi menyerang White Base. Amuro yang melihat teman-temannya sedang bertarung memutuskan untuk membantu mereka. Dan di sana Amuro berhasil mengalahkan Rambaral menggunakan Gundamnya. Lalu Rambaral terkejut bahwa bocah yang ia temui tadi di rumah makan ternyata seorang pilot Mobile Suit. Tetapi pada akhirnya Rambaral berhasil melarikan diri dari sana. Kemudian Amuro ditangkap dan dihukum oleh Bright karena mengganggu keharmonisan kru White Base. Setelah itu, Hayato dan Kai kabur juga dari White Base karena mereka pikir mereka tidak berguna dan mereka mengira bahwa Letnan Junior Bright Noah hanya memperdulikan Amuro saja yang bisa mengendalikan Gundam. Tetapi Ryu berhasil membawa mereka kembali ke White Base. Di White Base, Bright mendapatkan kabar dari markas pusat untuk tidak bergerak sampai operasi Odessa dimulai. Tetapi tak lama setelah itu, Rambaral dengan pasukannya menyerang White Base dengan menyusup ke dalamnya. Namun di sana, Rambaral bertemu kembali dengan si Artesia setelah bertahun-tahun lamanya. Lalu karena hal itu, Rambaral kaget dan lengah. Kemudian menyebabkan misi balas dendamnya si Garma gagal. Dan dia memutuskan untuk bunuh diri di sana. Hamon yang merupakan pacarnya Rambaral memutuskan untuk melancarkan serangan balas dendam kepada White Base. Kemudian Hamon hampir bisa menghancurkan Gundam dan Amuro. Namun di sana tiba-tiba ada Ryu yang menabrakkan kapal tempur Core Fighter ke kapal tempurnya si Hamon untuk menyelamatkan Amuro. Tetapi hal tersebut menyebabkan Ryu dan Hamon meninggal dunia. Semua kru White Base pun bersedih atas kematian Ryu dan mereka menyadari bahwa Ryu melakukan hal tersebut untuk mereka supaya mereka sadar dan menjadi kompak kembali sebagai kru kapal White Base. Mengetahui hal tersebut, Cube langsung mengambil kesempatan untuk menyerang dan menyembak White Base hingga masuk ke perangkapnya. Kemudian White Base mendapatkan serangan yang cukup fatal dari pasukannya si Cube hingga kapal White Base bisa terjatuh. Tetapi White Base berhasil membodohi mereka dengan menggunakan bom asap, sehingga mereka menganggap White Base telah hancur. Setelah itu, White Base meminta bantuan kepada Admiral Reveal. Kemudian Admiral Reveal mengirimkan persediaan lewat Letnan Matilda beserta pasukannya, sekalian buat memperbaiki White Base. Tetapi anehnya, di perjalanan menuju ke White Base, pasukannya Letnan Matilda diserang oleh pasukannya si Cube. Seolah-olah mereka sudah mengetahui apa yang akan dilakukan oleh Federasi Bumi sebelumnya. White Base pun meluncurkan beberapa mobile suite-nya seperti Gundam untuk membantu pasukannya Letnan Matilda. Dan pada akhirnya mereka berhasil mengalahkan seluruh pasukannya si Cube yang menyerang tersebut dengan bantuan dari modul baru pengupgrade Gundam. Di lain tempat, sebagai penguasa bulan, Kycilia tidak dapat ikut bertempur di bumi. Namun hal terbaik yang dapat ia lakukan adalah mengirimkan salah satu pasukan terkuat ke bumi untuk membantu Cube. Pasukan terkuat tersebut adalah Black Tristar.
Saat baru sampai di bumi, Black Tristar langsung menyerang White Base. Kru White Base dan pasukan Letnan Matilda pun menyerang balik Black Tristar. Hingga Gundam Amuro berhasil mengalahkan salah satu anggota Black Tristar yang bernama Mas. Tetapi akibat pertempuran tersebut, Letnan Matilda harus mati karena dia berkorban untuk melindungi White Base yang sedang diperbaiki. Kemudian Admiral Reveal memutuskan untuk mempercepat operasi Odessa dan mereka akan memulainya esok pagi dengan masuk menerobos ke markasnya Shimekyuv. Lalu pada malam harinya, Amuro berhasil menciduk mata-mata dari kerajaan Zeon yang menyebabkan Letnan Matilda meninggal. Ternyata dia adalah bawahannya Admiral Reveal yang bernama Erlan. Dia selalu memberi informasi kepada Mekyuv mengenai tindakan Admiral Reveal. Keesokan harinya, operasi Odessa pun dimulai dan singkat cerita, Federasi Bumi berhasil memenangkan pertempuran tersebut. Lalu pertempuran tersebut menjadi pertempuran terakhir bagi Black Tristar karena sisa anggotanya berhasil dibabat abis sama si Amuro, sedangkan Mekyuv berhasil melarikan diri dari sana ke luar angkasa. Setelah itu, White Base pergi menuju ke basis supply yang ada di Irlandia Utara untuk memperbaiki kerusakan akibat operasi Odessa. Di sana, mereka bertemu dengan Admiral Reveal yang mengucapkan terima kasih terhadap kontribusi yang dilakukan oleh seluruh kru White Base dalam operasi Odessa. Di sana juga, Admiral Reveal memberitahu White Base bahwa sekarang ini kerajaan Zeon telah memproduksi banyak tipe baru mobile suit dan tujuan selanjutnya White Base adalah pergi ke Zaburo. Kemudian, tiba-tiba mereka diserang oleh salah satu mobile suit kerajaan Zeon yang bertipe baru tadi, atau lebih tepatnya bertipe amfibi. Di sini untuk pertama kalinya, Admiral Reveal melihat langsung sepak terjang Gundam dalam melawan mobile suit Zeon tadi, dan Gundam berhasil menghancurkan mereka. Diketahui penyerangan tersebut atas perintah dari si Kaspal atau Caesar. Nah, kalau ada yang nanya gini nih, Bang, kok si Kaspal gak muncul lagi setelah kematian si Garma? Nah, itu karena si Kaspal ditarik mundur oleh si Dozel guys, akibat gagal melindungi si Garma Zabi. Tapi sekarang dia sudah ada di bumi lagi, dan secara kebetulan dia melihat White Base di sana. Kaspal menyuruh seseorang mata-mata menyusup ke White Base untuk mencari tahu tujuan selanjutnya White Base, sedangkan Kaspal dan pasukannya akan menyerang White Base lagi. Di saat yang bersamaan, Kai memutuskan untuk pergi dari White Base karena dia sudah muak dengan kehidupan yang ada di sana. Tetapi tak lama setelah itu, dia malah kembali lagi ke White Base karena dia tidak bisa diam saja saat teman-temannya berjuang bertahan melawan serangan pasukannya si Kaspal tadi. Singkat cerita, Kaspal berhenti menyerang karena mata-matanya berhasil masuk ke White Base dan White Base telah berangkat menuju ke Zaburo. Mata-mata tersebut bernama Miharu guys, tapi pas di kapal, si Kai yang mengenalnya malah membantu mata-mata tersebut. Dan di sana datanglah sebuah kapal sipil yang merupakan bawahannya si Kaspal. Mereka menyamar menjadi nelayan dan meminta perbaikan kepada Federasi Bumi atas kerusakan pesawatnya yang terkena serangan kerajaan Zeon. Seketika mata-mata tadi memberitahukan informasi tujuan White Base kepada bawahannya si Kaspal. Lalu setelah perbaikan pesawatnya selesai, mereka langsung pergi dari sana. Kai yang menyadari hal tersebut berusaha menghentikan pesawatnya, tapi sayangnya pesawat tersebut sudah lepas landas. Kemudian Kai melaporkannya kepada si Bright, namun Kai dianggap tidak memiliki bukti. Walaupun sebenarnya Kai tahu siapa mata-matanya, tapi dia nggak mau ngelaporin si Miharu. Tak lama setelah itu, bawahannya Kaspal yang tadi baru aja pergi menggunakan pesawat sipil balik lagi menyerang White Base menggunakan alat tempur baru yang disebut Mobile Armor dan beberapa Mobile Suit. Tetapi Amuro dan kawan-kawan pada akhirnya berhasil mengalahkan mereka. Namun Kai sedih setelah pertempuran tersebut karena Miharu yang udah tobat membantu Kai menembakkan missile dari kapalnya, tapi dia malah jatuh dari kapal. Singkat cerita, White Base berhasil sampai di Zaburo dan di sana mereka disambut oleh tunangan dari Letnan Matilda yang bernama Letnan Moody. Awalnya mereka akan menikah setelah berhasil melaksanakan operasi Odessa. Akan tetapi sayangnya si Letnan Matilda keburu modar guys. Nah, baru aja White Base sampai di Zaburo, tiba-tiba mereka diserang oleh si Kaspal dan pasukannya yang mengikuti White Base. Kaspal bertujuan untuk menghancurkan White Base, tetapi mereka gagal.
dan akibat pertempuran tersebut, Letnan Woody meninggal dunia karena melindungi White Base dari serangan Caspal. Di sana, Caspal tidak menyerah begitu saja, dan dia pergi bersama pasukannya untuk menempelkan bom di markas Zaburo. Di saat yang bersamaan, Kika, Kaz, dan Letch, 3 bocil yang selalu bersama di White Base, akan dititipkan di penitipan anak. Namun mereka malah kabur dan secara tidak sengaja mereka bertemu dengan bawahannya si Caspal yang sedang nempelin bom di ruang produksi GM. Sebuah mobile suit mirip Gundam, tapi dikhususkan buat diproduksi massal. Kika, Kaz, dan Letch ditangkap oleh bawahannya si Caspal tadi, tapi mereka berhasil lolos dan mereka mencabut semua bom yang sebelumnya sudah ditempelkan oleh bawahannya si Caspal. Di saat Kika, Kaz, dan Letch membuangnya, mereka bertemu dengan Amuro, Kai, dan Hayato yang sedang ingin mengunjungi pabrik GM. Amuro, Kai, dan Hayato pun membantu Kika, Kaz, dan Letch membuang bomnya, dan pada akhirnya mereka berhasil membuangnya. Setelah itu, Amuro langsung pergi menghentikan serangan Caspal lainnya, dan lagi-lagi Amuro berhasil mengagalkan serangan Caspal. Setelah itu, White Base akan kembali ke luar angkasa bersama dengan armada Tianem, dan White Base akan pergi menyerang benteng pertahanan kerajaan Zeon yang disebut Solomon. Dengan begitu, kerajaan Zeon akan kehilangan sumber daya nasional mereka, dan mereka terpaksa untuk berdamai. Dengan kata lain, One Year War akan segera berakhir. Oh ya, Kika, Kaz, dan Letch diizinkan tetap berada di White Base karena mereka sudah terbiasa di sana. Kemudian sebelum berangkat, White Base kedatangan kru baru, yaitu Letnan Slegarlaw. Lalu White Base akan berangkat sebagai pengalih ke arah yang berlawanan dari armada Tianem. Sedangkan armada Tianem akan berlabuh di Lunatu terlebih dahulu. Saat di perjalanan, Caspal masih mengejar White Base, dan White Base mengalami kerusakan yang cukup parah. Pryke pun memutuskan nyimpang ke Site 6 terlebih dahulu untuk memperbaiki White Base. Diketahui Site 6 adalah zona netral, jadi di sana tidak diperbolehkan adanya peperangan. Kemudian Amuro sempat bertemu dengan ayahnya kembali yang ternyata masih hidup, dan Mirai bertemu dengan tunangannya yang bernama Cameron. Lalu di sana juga Amuro secara kebetulan bertemu dengan Caspal dan Nala yang membantu Amuro mengeluarkan mobilnya dari lumpur. Tapi setelah itu Amuro langsung pergi dari sana karena White Base akan melanjutkan perjalanannya. Kemudian saat baru saja keluar dari Site 6, White Base langsung dikepung oleh pasukan kerajaan Zeon lainnya yang disebut Conscon. Akan tetapi berkat bantuan dari Cameron yang melindungi White Base berhasil lolos dari sana walaupun harus melewati pertempuran kecil. Setelah itu, White Base langsung berpartisipasi dalam menyerang Solomon. Solomon dipimpin oleh si Dozell Zabi, dan pada akhirnya pasukan Federasi Bumi berhasil mengambil alih Solomon. Tetapi akibat pertempuran tersebut, Letnan Slegarlaw dan Dozell Zabi harus gugur. Kemudian, operasi selanjutnya adalah pembersihan kapal-kapal kerajaan Zeon yang melarikan diri dari Solomon. Dalam melaksanakan operasi tersebut, White Base sampai hingga ke wilayah reruntuhan Texas, yang di sana Amuro diserang oleh McCube menggunakan mobile suite-nya. Ingatnya, McCube sebenarnya nggak terlihat dalam pertempuran Solomon tadi karena dia bawaannya si Kycilia. Tapi dalam pertempuran Solomon, dia cuma nyelamatin istrinya Dozell dan anak-anaknya. Saat Amuro dan McCube bertarung di dalam koloni Texas, tiba-tiba datang Caspal dengan mobile suite barunya yang mengganggu pertarungan tersebut. Namun Caspal memutuskan untuk menyerahkan pertarungan tersebut kepada McCube yang menyebabkan McCube berhasil dibunuh oleh Amuro. Nah, di sini untuk pertama kalinya Amuro menggunakan kemampuan new type-nya untuk berkomunikasi melalui telepati dengan Nala yang kebetulan ada di sana bersama Caspal. Namun itu tidak secara sengaja ya guys. Selanjutnya, Caspal menyuruh Nala pergi ke kapalnya. Lalu Caspal bertarung sebentar dengan Amuro. Setelah itu, dia kabur dari sana dan dia bertemu dengan Artesia yang kebetulan sedang mencari Amuro. Caspal meminta Artesia untuk meninggalkan White Base lalu tinggal di bumi. Dia juga memberitahu Artesia bahwa Amuro adalah seorang new type. Kemudian Caspal langsung cabut dari sana. Di lain tempat, kapal Komandan Warken yang sedang mencari White Base dibabat habis oleh kapal kerajaan Zeon yang sedang menunggu si McCube. Lalu White Base memutuskan untuk kembali ke Solomon.
Di Solomon sedang terjadi keanehan, di mana di sana terjadi serangan ledakan misterius. Yang diketahui itulah kemampuan new type-nya si Lala. Untuk kasus yang ini, gua nggak tahu tuh si Lala gimana caranya, makanya bisa membunuh tanpa menyentuh. Tapi kemungkinan besar adalah kemampuan new type-nya ya guys. Kalau ada yang tahu kasihin podong di komentar ya. Oke lanjut. Braik baru mengetahui bahwa Sayla atau Artesia adalah adik dari Caspal. Kemudian White Base diserang oleh Letnan Chaliasbull dari kerajaan Zeon yang merupakan seorang new type. Tetapi Amuro berhasil membunuhnya. Nah, di sini terlihat bahwa Amuro sudah memiliki kemampuan pilot mobile suit yang hebat. Namun sayangnya, Gundam tidak dapat mengimbangi kemampuan Amuro tersebut guys. Jadi, mereka harus mengupgrade Gundam terlebih dahulu supaya dapat sesuai dengan kemampuan Amuro. Tetapi untuk saat ini, mereka hanya bisa memodifikasi sistem tenaga Gundam saja. Dan hal tersebut bukanlah solusi tepat untuk mengupgrade Gundam. Beberapa waktu kemudian, Federasi akan memulai operasi terakhirnya dalam melawan kerajaan Zeon, yaitu One Star Operation, di mana Federasi Bumi akan menyerang garis pertahanan kerajaan Zeon terakhir, seperti Bulan dan Abawaku. Nah, Abawaku itu mirip kayak Solomon guys. Dalam operasi tersebut, The Quinzabi mendatangi armada Admiral Reveal untuk bernegosiasi tentang pengakhiran perang. Tetapi sayangnya, The Quinzabi maupun armada Admiral Reveal telah dibantai menggunakan Solar Ray oleh anaknya The Quinzabi sendiri, yaitu si Girenzabi. Nah, Solar Ray merupakan meriam laser besar yang diproduksi oleh kerajaan Zeon. Lah juga berhasil dibunuh oleh si Amuro, dan Kycilia membunuh kakaknya sendiri, yaitu si Girenzabi, lalu mengambil alih seluruh pasukan kerajaan Zeon. Di lain tempat, Caspal menyadari bahwa musuh sebenarnya adalah keluarga Zabi. Kemudian Caspal pergi ke kapalnya si Kycilia dan membunuhnya. Setelah itu, perang pun berakhir dan kru-kru White Base berhasil keluar selamat dari Abawaku. Setelah sebelumnya, di Abawaku terjadi ledakan besar. Pada tanggal 1 Januari UC 0018, kedua belah pihak menandatangani perjanjian damai di Granada. Kemudian ceritanya pun selesai. Nah guys, akibat perang tersebut 5,9 miliar orang tewas dan kehancuran total terjadi di site 1, 2, 4, dan 5. Mungkin Bulan juga. Nah, kalian sadar gak sih beberapa kru di White Base itu pernah bertemu sebelumnya? Kayak si Mirai yang sebelumnya merupakan anak dari siapa sih, gue lupa. Pokoknya anak dari orang yang menyarankan Theobald, Sayla, dan Caspal pindah ke koloni Texas setelah mereka diserang oleh pasukan kerajaan Zeon. Dan pada saat pindah ke Texas, Sayla sempat melihat Amuro di bandara koloni, yang dimana saat itu Amuro sedang kesulitan mengurus robotnya yang bernama Haro. So rumit sih ceritanya, tapi justru karena itu gue buatin alur ceritanya supaya kalian yang udah nonton animenya tapi gak paham dengan ceritanya bisa paham dengan video ini. Dan mohon maaf banget kalau ada kesalahan ya guys, tapi kurang lebih ceritanya seperti itu. Terus di next video mungkin kita bakalan bahas alur cerita Mobile Suit Gundam The 80 MS Team atau MS Iglo, yang dimana masih nyeritain One Year War tapi berdasarkan sudut pandang yang berbeda. So guys, itulah tadi SatGP episode kedua atau seluruh alur cerita Gundam Universe episode kedua yang membahas tentang alur cerita anime Mobile Suit Gundam 1979. Nah, sebelum kita berpisah, jika kalian menemukan kesalahan dalam pembahasan alur cerita anime Gundam kali ini, atau kalian pengen ikut menjelaskan alur ceritanya juga, kalian bisa langsung komen di kolom komentar. Dan kalau ada kesalahannya, mohon dimaafkan ya guys. So stay terus di channel ini kalau kalian pengen ngikutin alur cerita anime Gundam ya guys. And see you next video and bye bye.